A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua, senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, barang-barang yang berada di rumah ternyata dapat mempengaruhi kedatangan malaikat ke dalam rumah kita. Seorang muslim juga sebaiknya lebih selektif dalam memilih dekorasi rumah, karena terdapat sejumlah benda atau hiasan yang tidak membawa keberkahan. Untuk itu perlu diketahui barang yang harus dihindarkan dari rumah agar malaikat mau masuk ke dalam rumah kita. Lantas, barang-barang apa yang harus dihindarkan dari rumah kita agar malaikat masuk? Saya mohon tonton video ini sampai selesai agar sahabat-sahabatku semua tidak gagal paham. Namun sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya jika sahabatku semua meluangkan waktu sejenak, ringankan tangan untuk menekan tombol like dan tombol subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga dengan menekan tombol like dan subscribe menjadi amal ibadah buat sahabat-sahabat semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya lanjutkan, inilah 7 barang yang harus dihindarkan dari rumah agar malaikat masuk. Yang pertama adalah bejana emas dan perak. Barang yang harus dihindarkan dari rumah adalah bejana emas dan perak. Barang yang satu ini dapat berupa bejana, alat makan, atau pajangan apapun yang berasal dari bahan emas dan perak. Barang ini berhukum haram dipajang sebagai hiasan rumah. Sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan bejana emas dan perak, maka akan gemericik suara api neraka dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah patung. Selain bejana atau barang yang terbuat dari emas dan perak, ternyata patung juga dapat membuat ketidakberkahan dalam rumah. Dalam Islam sendiri, patung memiliki hukum terlarang dipajang dalam rumah. Disebutkan juga bahwa malaikat enggan turun dan masuk ke rumah yang terdapat patung. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada patung. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah foto keluarga. Barang yang harus dihindarkan dari rumah adalah foto keluarga. Tentu banyak umat muslim yang menganggap hal tersebut wajar dan tidak dilarang. Namun nyatanya dalam Islam, foto keluarga yang dipasang sebagai hiasan rumah dilarang. Tindakan memelihara foto keluarga dalam rumah dianggap sebuah kemungkaran dan perkara jahiliyah. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat
di sisi Allah adalah tukang gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat adalah gambar atau lukisan bernyawa. Barang yang harus dihindarkan dari rumah adalah gambar atau lukisan bernyawa. Gambar lukisan makhluk bernyawa sangat dilarang dalam Islam. Larangan lukisan bernyawa ini tidak hanya berbentuk manusia, namun hewan pun juga dilarang. Janganlah engkau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau rusak, dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima adalah boneka bayi atau menyerupai manusia. Barang yang harus dihindarkan dari rumah adalah beragam boneka bayi atau menyerupai manusia atau hewan. Boneka yang menyerupai manusia atau hewan juga tidak dianjurkan menjadi hiasan rumah, karena membuat malaikat enggan masuk ke dalam rumah. Selanjutnya yang keenam adalah rumah yang terdapat anjing. Ternyata memelihara anjing juga dapat membuat malaikat menjadi enggan masuk ke dalam rumah. Anjing dapat menghalangi malaikat yang hendak masuk ke rumah. Beberapa alasannya adalah karena air liurnya yang najis, memiliki aroma yang tidak sedap, dan terdapatnya larangan syariat memelihara anjing kecuali untuk kepentingan tertentu. Adapun malaikat hanya tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing yang diharamkan. Terdapat anjing yang tidak diharamkan, diantaranya yakni anjing pemburu, anjing yang ditugasi menjaga sawah, ladang, atau hewan ternak, dan juga anjing penjaga. Kemudian yang ketujuh adalah kotor dan bau. Ini bukan soal barang, namun hal yang perlu dihindarkan dari rumah adalah keadaan kotor dan bau. Malaikat menyukai bau harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau harum tentunya hadir karena kita selalu menjaga kebersihan, menyingkirkan hal-hal yang kotor dan berbau tidak sedap. Bahkan dalam ajaran Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan yang tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.